Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, kangen banget sama di atas kertas. Akhirnya Tio comeback. Nah, itu tentunya kalau kita melihat di atas kertas udah lama ya absen ya. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa. Ko Shin Tae-yong. Bukan Ko Shin Tae-yong. Ya, sehat, Je? Sehat. Waduh, sama JJ. Long time no see, Je. Ya, long time no see. Sibuk apa sekarang, Je? Sekarang apa ya? Ada beberapa pekerjaan. Salah satunya mungkin YouTube ya. Lagi coba bangun YouTube baru tentang timnas juga ada, dan analisa timnas, pertandingannya kayak gimana dan lain-lain. Dan ada beberapa program yang lain lagi dibangun. Jadi YouTuber sekarang? Ya, salah satunya. Ya, YouTuber. Nikah jadi? Kenapa begini? Doanya bagus loh. Jadi dong. Oh, jadi. Tapi nggak tahu kapan kan. Oh gitu. Ya. Doa yang terbaik ya. Nah, kita nggak tahu. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Soalnya waktu itu kan JJ ngenalin calon istri gitu, keren jadi. Emang nggak bilang calon istri? Kayaknya bukan deh. Kayaknya pacar saya waktu itu kan gitu. Tapi doa yang terbaik lah buat JJ ya. Terima kasih. Ini mau nanya nih. Banyak yang orang-orang nggak tahu. JJ sejak kapan di Indonesia? Sejak 2008. Oh, 2008. Saya sudah di sini, dan itu baru selesai lulus SMP di Korea, habis itu baru pindah ke sini, dan SMA di sini. Kok nyasar ke Indonesia? Itu karena bapak saya nyeret saya bawa ke sini gitu loh, gara-gara bisnis bapak saya. Oke, jadi 2008 dari sini baru akhirnya belajar bahasa Indonesia atau sekolah bahasa Indonesia? Enggak sekolah bahasa Indonesia, tapi langsung masuk sekolah lokal swasta. Oh ya? Betul. Biasanya kan orang Korea datang ke sini ikut sekolah internasional. Okay. Walaupun sekolah lokal kan biasanya sekolah negeri lah ya maksudnya. Tapi kalau saya nyasar ke situ sampai ke swasta, dan sekolah di sana, belajar bahasa Indonesia di situ juga. Bapak kerja di mana kalau boleh tahu? Sekarang udah nggak di sini. Waktu itu bisnisnya tidak lancar, akhirnya balik duluan, dan saya tinggal di sini. Kamu stay di sini? Stay di sini. Betah? Oh, kalau dibilang sekarang sih waktu itu memang ada senangnya, ada sedihnya, tapi ya senang juga kan, makanan oke juga, dan sama teman-teman juga oke. Jadi sedihnya mungkin waktu Shin Tae udah nggak ada lagi ya. Ini kan lagi ngomongin masa lalu. Aduh, pengen cepet terus. Lalu banget lah. Sabar yuk. Oke. Terus 2008 lama di Indonesia. Minum dulu aja. Panas nih, pertanyaannya panas gak sih? Haus. Kering. Nah, terus kok bisa ketemu sama Shin Tae-yong, bisa ketemu dengan federasi sehingga akhirnya jadi interpreter Shin Tae-yong di sini? Jadi sebelumnya memang dari SMA ya, saya kan memang bisa cepat belajar bahasa Indonesia karena memang di sekolah lokal juga kan. Jadi saya butuh uang waktu itu. Jadi nggak sengaja saya dapat kerja translate, dan mulai translate lah di situ dan cari uang, dan sudah lama, kayak hampir berapa tahun saya jadi translator. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba ada satu teman translator juga, dia kasih kerjaan, katanya ini tentang bola. Wah, saya langsung senang dong. Tentang bola, apalagi saya kan memang dulu suka bola dan memang mau jadi pemain bola dari SD gitu. Ternyata ya katanya Ko Shin Tae-yong datang, saya kan tahu. Langsung saya mau datang, dan bukan dari PSSI-nya langsung, tapi mungkin PSSI lempar ke orang lain, tapi mereka nggak bisa, akhirnya dia juga lempar ke saya. Dan saya yang jadi datang, dan pertama kali ketemu di Hotel Mulia waktu itu sama Ko Shin Tae-yong. Soalnya waktu itu saya pernah lihat tuh awal-awal sebelum JJ masuk, penerjemahannya kurang bagus, jadi salah-salah gitu. Saya tahu. Iya kan? Saya ingat kenapa, karena ini ada kejadian yang kayaknya nggak pernah dibicarain deh, kayaknya di-publish kayaknya. Oh, boleh. Ceritain dong. Enggak, jadi waktu itu memang ada meeting hampir 3 hari sama PSSI, dan kerjaan saya pun memang 3 hari katanya freelance. Ya udah, saya menjadi jembatan antara PSSI dan Ko Shin Tae-yong, dan ya nggak ada masalah komunikasi ya waktu itu. Dan habis itu hari ketiga katanya itu press conference di Pakansari buat tanda tangan kontrak. Saya nggak tahu itu ngapain juga, saya nggak paham. Preskon itu apa juga saya waktu itu kayak nggak terlalu paham lah. Datang, udah kita ngobrol-ngobrol, katanya bakal tanda tangan di depan kamera dan lain-lain. Saya nggak ada persiapan apa-apa, nggak bawa apa-apa juga, nggak bawa kertas, nggak ada siapin kertas juga buat catat-catat. Datang, saya masuk
ke tempat preskon. Buset. Kamera. Tahu nggak sih? Kayak drama-drama kan kayak ada ya. Kalau misalnya kamera kayak cek. Oh iya. Kayak jadi slow motion tuh. Oh, ini apa sih? Banyak banget orang. For the first time, baru pertama kali. First time itu. Oke. Datang, nggak ada persiapan, nggak ada laptop. Biasanya kan saya bawa laptop sama preskon. Nggak ada apa-apa, nggak bisa nyatet. Wah, ini harus pakai harus andelin otak saya aja sendiri dengan situasi yang benar-benar banyak kamera dan banyak orang. Udah di situ saya translate. Sengaja saya omong pelan banget waktu itu, sengaja. Karena itu kan preskon namanya nggak boleh salah satu kata pun. Jadi makanya mau menyampaikan yang terbaik, sengaja pelan-pelan, sengaja. Dan setelah selesai preskon, banyak yang kata-katain itu translator kok nggak bisa bahasa Indonesia. Kenapa yang dipilih gitu? Oh iya juga sih, kayak setelah saya nonton juga memang agak kacau, agak lama juga memang. Tapi ya secara keseluruhan sih ya tidak terlalu jelek sih, tapi maksudnya memang terlihat kayak nggak profesional memang waktu itu. Oke, tapi abis itu kamu panjang kontraknya? Memang di awal-awal tanpa kontrak kerjanya. Yang minta siapa? Coachin langsung? Coachin ya lewat agen minta langsung. Dan waktu pertama tesnya kan kita di Cikarang ya. Itu waktu itu seleksi pemain U19. Nah di situ saya nggak dipanggil sama PSSI, tapi disuruh datang sama agennya Coachin waktu itu. Saya nggak ada di kontak. Masa saya datang tiba-tiba? Nggak apa-apa, kamu datang aja. Tanpa kamu nggak bisa. Udah, saya mau nggak mau saya datang tanpa ada di kontak sama PSSI. Dan pertama jalanin di situ, translate kerja dan nggak ada ngomongin gaji, ngomongin kontrak sama sekali. Setelah tesnya selesai kan langsung berangkat juga ke Chiang Mai, Thailand. Waktu itu kan kita mau training camp lama. Di situ baru ngomongin bagaimana negosiasinya dan lain-lain. Dan sampai selesai tesnya balik ke Jakarta baru mulai kontrak di situ. Oke. Besar dong. Apanya besar? Kontraknya. Kontrak sama semua, ukurannya A4. Oh ya A4. Pinter. Oke, terus kerjanya JJ itu ngapain aja? Kalau gue lihat tuh kayaknya harus nempel Coachin terus kemana-mana kan? Ya waktu itu sih memang sangat-sangat nempel karena waktu itu kan Coachin nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Mulai dari supir, mobil semua saya harus ngatur. Coaches yang lain apalagi kan ada asisten pelatih kan banyak tuh. Mereka mau kemana-mana saya harus kontak supirnya ini, supir itu. Wah itu agak kacau waktu itu. Jadi aspri ya? Betul. Terus minta booking mana, asisten ini minta booking sini, booking sana, booking golf ini katanya. Coachin mau ketemu ini, tolong bikin meeting sama ini. Kacau waktu itu. Tapi lama kemudian ya Coachin udah mulai bisa lah, maksudnya tektokan sama supir langsung. Jadi ya Coachin yang atur dan ada teman-teman juga yang mulai ada di sini juga dari Korea juga, tapi mereka lama tinggal di Indonesia jadi mereka bantu. Akhirnya mulai ya ada waktu lah buat saya sendiri. Tapi di awal-awal benar-benar kayak wah itu nggak ada waktu buat saya sendiri. Saya lagi saya main pun saya berenang aja waktu itu susah. Kalau berenang kan nggak ada HP gitu. Jadi sampai saya sulit banget. Harus pegang handphone terus. Tapi setiap saya mandi ya. Coachin telepon. Dan kalau lagi nggak mandi nggak ditelepon. Lagi mandi aja ditelepon. Itu kayak rumus banget. Tapi bener itu kenapa gitu ya? Kebetulan seperti itu terus ya? Iya itu terus sampai Coach marah. Kamu kenapa nggak angkat telepon? Kamu ngapain aja ya? Saya lagi mandi. Kamu lebih sibuk dari istrinya kayaknya ya? Jadi boleh tahu aja. Tahu nggak kenapa Coachin memilih Indonesia? Kan kita waktu itu peringkatnya hancur ya. 170-an. Coachin adalah salah satu pelatih yang levelnya dunia lah, karena pernah membawa Korea Selatan lawan di Piala Dunia. Betul. Alasannya apa? Kok milih Indonesia? Kalau saya dengar dari Coachin langsung waktu itu memang penawaran dari China lebih besar, jauh lebih besar. Oh ya? Iya, mungkin 1 tahun punya bisa 4 tahun punya di sini mungkin. Wow. Jadi hampir setara seperti itu. Tapi kenapa Coachin memilih di sini? Karena Coachin memang orangnya menantang, suka menantang. Jadi apalagi Indonesia ini memang udah nggak ada tangga buat ke bawah gitu. Udah nggak ada lagi jalan ke bawah. Nah, tinggal naik aja gitu, tinggal naik. Jadi makanya pilih Indonesia dan lihat juga potensinya ada. Pas katanya beliau datang ke Malaysia. Jadi di situ lihat sih memang potensinya, tetapi ada beberapa aja yang masalah, mulai dari kiper dan striker dan lini
bertahannya seperti apa, itu yang coach lihat sepertinya bisa diubah. Apalagi coach kan dikasih 3 tim. Ya betul. Ya, senior, ya. U23, U19. Artinya coach bisa menguasai semua timnas. Dengan begitu coach bisa kontrol. Jadi dengan di timnas U19 pun dia bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain U19 untuk bisa jadi pemain timnas senior. Setuju. Jadi maka dari itu coach mikir, oh kayaknya bisa kontrol timnas Indonesia dengan baik gitu. Makanya coach pilih. Karena pemain dari U19 bisa kedua tiga ya. Betul, buktinya kan udah ada juga beberapa pemain yang langsung naik ke senior, mulai dari Rido juga kan ada. Ya, Marcelino ya, paling kelihatan Marcelino juga, ya paling kelihatan. Ya, terus kalau dari berapa tahun ya di PSSI ya? Kalau saya sama coachnya 5 tahun. 5 tahun ya. Pas 5 tahun. Momen apa yang paling bikin happy? Kalau saya kemarin ya sempat kita bikin YouTube tapi belum tayang sih. Piala Asia U23 itu momen terbaiknya saya, dan itu kalau setiap ingat kayak bikin terharu dan nangis gitu. Kenapa sampai menangis? Apa ya? Waktu itu kan timnas Indonesia memang dianggap remeh dan dianggap ya paling lemah lah di Piala Asia, underdog. Dan kita tuh bisa lolos sampai 4 besar, hampir udah mau masuk ke Olimpiade juga kan ya. Yeah. Tapi sayangnya gagal, dan apalagi kita bisa menang lawan Korea Selatan. Itu yang sebenarnya menurut saya paling happy sih buat saya sendiri juga. Itu yang mungkin semua pelatih juga nangis ya. Itu momen yang luar biasa sih. Satu langkah lagi masuk ke Olimpiade. Nah itu saya baru pertama kali coach juga nangis. Saya selama 5 tahun ini nggak pernah saya lihat coach nangis, karena coach orangnya apa ya, nggak menyesal. Apa yang terjadi dia nggak pernah menyesal. Dan kalau misalnya pemain-pemain kan sering nangis kan, walaupun nangis coach selalu bilang, kalian ngapain nangis gitu. Kalau gitu ya yang bagus tuh mainnya gitu. Kalian ngapain menyesal, nggak usah nangis kayak gitu. Tapi hari itu pokoknya habis kalah kan bukan karena kitanya nggak jelek gitu. Bukan karena kitanya jelek gitu. Tapi karena wasit juga ada. Mungkin faktor kita juga mungkin kurang persiapan juga mungkin ada ya pastinya. Nggak bisa kita beralasan seperti itu juga. Tapi setelah selesai begitu kayak semua sedihnya itu keluar gitu. Dan coach pun kayak pertama kali sih dia nangis gitu. Dan saya lihat momen dia di ruang ganti yang dia dipeluk pemain-pemain nangis itu, saya ikut nangis loh. Maksudnya betapa pemberitaan di luar dengan kenyataan itu beda banget. Coach itu ternyata disayang sama pemain. Benar nggak sih itu yang terjadi di satu momen yang dia dikerubutin semua pemain, dipeluk semua dan nangis bareng-bareng di locker room? Kan biasanya kan setelah selesai pertandingan kan pemain duduk, habis itu kan udah selesai mandi semua kan kumpul ya biasanya. Kumpul habis itu coach sepatah kata habis itu selesai, biasanya begitu. Dan ya coach udah mau ngomong, di situ dia nangis dan saya pun kayak ikut nangis kan, jadi kayak nggak bisa. Saya harus masalahnya coach kan ngomong, saya nggak translate, pemain nggak ngerti tuh. Coach itu ngomong apa? Nah, kamu harus terjemahkan ya? Iya, saya maksud saya nggak terjemahin. Pasti saya terjemahin, tapi itu kayak apa ya? Paling senangnya dan paling sedihnya waktu itu memang waktu Piala Asia U23. Itu yang membuat saya benar-benar happy banget sih. Memang. Paling dekat sama siapa sih coach di timnas? Pemain. Coach nggak mau sebut, nggak pernah mau sebut. Sama semua. Sama semua. Ya mungkin dalam hati ada, tapi coach selalu anggap anak-anak ya semua ya apa ya, anaknya coach gitu selalu. Saya salah satu yang berterima kasih ya hadirnya Coach Sinteyong membawa sepak bola kita bagus, khususnya timnas ya. Karena fisik kita jadi bagus gitu. Momen tersedih, terpukul, terdalam yang buat JJ pernah paling sedih berada di sekitar coach apa? Paling sedih? Paling sedih? Ada 2 momen aja, itu yang pas kalah lawan Guinea. Sama selesainya kontrak. Selesainya kontrak. Ya, pemecatan mungkin kata lain, pemecatan. Kaget? Lumayan sih, lumayan kaget. Emang ada beritanya? Memang ada berita kan, banyak berita. Tapi
Ya, saya pikir itu hal biasa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya juga kan memang kadang ada, maksudnya Sintayong harus dipecat gak sih? Kayaknya kurang gak sih? Ya, dan lain-lain. Waktu Sintayong dipecat, JJ ada di mana? Waktu dapat berita STY selesai gitu. Oh, sebelum itu kita di Bali waktu itu mau nonton Liga 1. Oke. Jadi ke Bali sama Coach Chen sama apa ya? Yang analis juga ikut, kita bertiga sama admin PSSI 1, kita berempat nonton Liga 1 dan sekalian liburan juga di situ. Udah, habis itu balik. Begitu balik ke Jakarta baru 2 hari kayaknya. Lewat baru diajak meeting juga sama orang PSSI dan udah hari itu. Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Ya, saya juga kaget. Pagi-pagi lagi dengar, rame nih. Kayaknya lagi baik-baik aja habis menang lawan Arab Saudi, kenapa dipecat gitu, bingung juga gitu. Tapi ya sudah, kan tapi AFF yang kayak jadi seperti seolah-olah kayak AFF yang jadi alasan kan. Padahal kayaknya kalau itu nggak jadi alasan sih, karena sudah ada perjanjian memang antara Coach dan PSSI bahwa kita memang bawa timnas U22. Oke, jadi targetnya nggak juara harusnya? Nggak juara, kita uji coba. Anggap AFF ini uji coba aja gitu. Dan karena kan kita mau persiapan Piala Asia U23 kan sebentar lagi ada ya. Sama AFF U23. Sama SEA Games. Sebenarnya itu tujuannya, mau juara SEA Games. Makanya kita sengaja bawa timnas U22 biar mereka bisa uji coba di situ. Itu udah, saya ingat persis itu udah hampir 3 kali omong itu tentang timnas U22 yang dibawa. Coach udah meeting sama pelatih-pelatih kalau targetnya adalah medali emas SEA Games 2025. Betul, sama dengan tim yang main di AFF 2024 itu. Betul. Sampai sih udah kita bicarakan masalah itu. Nah, itu memang faktanya. Ya, pantas jadi polemik ya. Banyak yang tidak terima Kosin dipecat ya. Fans. Mungkin ya. Oke, itu boleh tahu nggak? Ketika dengar itu, apa yang terjadi? Kosin nangis, marah, atau diam? Atau seperti apa? Menerima, tiba-tiba dipecat? Menerima langsung. Tapi memang posisi apa ya, pelatih kepala itu memang seperti itu sih kayaknya. Jadi apa ya, nggak ada yang dijanjikan gitu bahwa dia selalu di situ, selalu di posisi itu. Nggak ada yang aman. Kalau dari atas ya suruh pergi ya harus pergi gitu. Dan dia memang nggak nyangka, tetapi dengan situasi seperti kemarin memang sangat tidak adil ya, tapi mau nggak mau kan. Jadi coachnya terima dan dia malah santai aja kok kelihatannya. Tapi begitu lewat seminggu, kayak 2 minggu, ada wartawan teman saya juga datang ke sini dan yang dekat sama coachnya juga dan yang bikin bukunya coachnya juga. Kita makan bersama di sebuah restoran Korea dan di situ baru apa ya, kita bisa dengar sih maksudnya sedihnya coaching waktu itu. Ya, karena saya lihat dia tidak berkomentar apa-apa ya, tidak terlalu banyak berkomentar di media ya. Dia itu cukup diam dan membuat penasaran semuanya nih. Sebenarnya coaching sedih nggak sih? Kok terima sih dipecat atau diberhentikan? Sebenarnya kalau coaching sih kayaknya mikirinnya cuma pemain aja sebenarnya. Yang lain nggak dipikirin, tapi karena pemain takut tergoyah aja. Maksudnya ini kan momen-momen sangat penting. Yeah. Makanya coaching juga diam. Tapi tetap aja kayak ada yang kayak nyenggol terus kan dari pengamat lain juga nyenggol terus dan lain-lain ya. Walaupun coaching marah ya tetap coaching juga tahan aja gitu dan sampai mengucapkan terima kasih pertama kali upload di Instagram kan itu kepada Pak Erik ya. Iya. Itu sih. Saya lihat sih beritanya waktu Coach Choi ya ngobrol sama Deddy Corbuzier ya. Itu salah satu Jin. Oh, Coach Jin. Ya, itu doang tuh beritanya. Setelah itu nggak ada berita lagi selain itu. Sebenarnya di situ saya juga ada. Sebenarnya di belakang. Oh, ada. Ada. Pasti dong bareng sama ada juga salah satu teman juga. Dan di situ kita memang ngobrol apa yang boleh diomongin, apa yang nggak boleh diomongin, itu yang kita saling share. Ya, betul. Lebih baik diam. Tapi kalau saya rasa coaching banyak yang mau lah dengan beliau seperti itu ya. Apakah masih telepon-teleponan atau masih WhatsApp atau? Tadi aja telepon. Masih? Salam ya buat coaching ya? Salam ya. Nah, apakah JJ mau ganti coaching jadi pelatih timnas? Karena saya dengar katanya sempat
jadi pelatih juga? Di Kursus? kursus. Iya, Betul? ada. Kursus apa? Lisensi apa? Lisensi D sama C. Udah, Oh iya, serius? saya ambil. Terus sekarang jadi YouTuber, jadi pengen jadi pelatih ke depan? Dan saya ambil lisensi B juga kemarin. Oh ya? Semalam dalam mimpi. Oh. Serius. Tapi beneran serius. Beneran. Serius. Nggak beneran, ini dalam mimpi tiba-tiba saya lagi ambil lisensi B. Wow, ini jelas. Kenapa Jay? Apakah karena memang kegiatan kamu bersama dengan pelatih-pelatih hebat, terus tahu setidaknya banyak taktik strategi sehingga kamu pengen jadi pelatih juga atau ngambil lisensi? Sebenarnya kalau pengen jadi pelatih apa enggaknya itu belum ngerti, belum tahu juga sebenarnya. Karena kan saya cuma persiapan aja. Persiapan diri. Siapa tahu ada kesempatan nantinya. Tapi kan kita kan nggak ada yang tahu ya masa apa yang terjadi di masa depan kita. Jadi coba dan apa yang saya udah dapat ilmunya kan apa ya? Kan sayang buat disia-siakan. Jadi tambahin aja lisensi ya. Jadi semakin pengetahuannya bagus dan mungkin kebantu juga buat bikin YouTube seperti sekarang. Iya dong, ya, harus dong. Ya. Dan pernah ada momen nggak dimarahin sama Coach Shen? Oh, sering. Yang paling ingat salahnya apa? Apa tuh? Yang ingat lah. Kan pasti banyak tuh momen dimarahin. Bukan. Paling itu sih, apa ya? Pernah ada apa ya? Ada kerjaan yang disuruh kerjain hari itu. Tapi nggak dikerjain. Nah, tapi kan bukan saya yang kerjain. Saya kan cuma menyampaikan kepada admin gitu. Nggak dikerjain gitu. Tapi saya yang dimarahin. Kamu ngapain? Kan orang Korea kan memang cepat-cepat. Apapun kayak kerja, semua cepat, maunya cepat. Kayak pemain juga kan datang ke lapangan, lama banget pertama. Lama. Coach marahin langsung di situ waktu itu. Marahin. Oh, disiplin. Cepat. Maksudnya dari itu aja udah harus cepat gitu maksudnya. Makanya di dalam lapangan aja kalian malas-malasan gitu. Jadi orang Korea cepat, tapi mungkin di sini budaya kan memang santai, kerjanya santai, agak berbeda memang sifatnya dan karakternya. Tapi itu yang dimarahin, terus akhirnya Coach sampaikan ke orang-orang timnas, apa staff-staffnya. Maksudnya kalau JJ yang ngomong sama aja Coach yang ngomong. Jadi kalian harus temuin. Udah mulai dari situ ada perbaikan dan jadi lebih cepat jadinya. Kayak gitu sih. Nah, ini pertanyaan saya sama tim saya nih. Dulu komunikasi gimana sih? Antara pemain Belanda, nih, misal Calvin Verdong lah. Calvin Verdong dengan Coach Shin. Bahasanya apa nih? Ada Inggris. Saya Inggris? Inggris sama Indonesia. Aman? Lancar? Ada dua. Lancar kan? Lancar kok. Lancar. Jadi nggak ada kesulitan sebenarnya kan? Nggak ada. Soalnya kan kalau pertandingan tuh harus cepet tuh. Maju misalnya gitu. Mundur gitu. Itu pemain bisa? Nggak. Mungkin banyak yang agak salah sangka. Kalau dalam lapangan, mungkin dalam stadium ya, itu nggak bisa dengar. Betul. Betul. Walaupun coach ngomong bicara kencang sekencang apapun, nggak ada yang bisa. Apalagi pada GBK ya. Betul, apalagi GBK. Jadi orang mikir bagaimana komunikasinya. Oh, coach langsung di situ kan, maksudnya di lapangan sendiri, di depan kan, di depan sendiri terus ngobrol sama pemain-pemain. Nggak mungkin nggak bisa ngobrol. Kecuali lagi break time, ada yang lagi cedera atau jatuh, mungkin pemain-pemain datang untuk ambil mineral water, habis itu ya kita baru komunikasi di situ gitu. Kan di situ kan ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau saya mungkin lebih ke pemain lokal, mungkin ada Coach Sam ya. Dia kan memang lama juga di Inggris. Jadi dia yang menyampaikan juga sama kayak gitu sih. Gak ada masalah, dan pemain pada dasarnya harusnya mengetahui apa taktik kita sebenarnya. Dan di situ aja sedikit-sedikit berubah, jadi nggak butuh apa ya, sampai komunikasinya harus benar-benar lancar banget gitu loh. Tinggal kita tunjukin sebenarnya apa yang terjadi masalah. Pemain pun mengetahui masalahnya apa di dalam lapangan, tapi mungkin kadang nggak tahu caranya bagaimana dan solusinya nggak tahu. Itu aja mungkin tinggal dikasih tahu satu-satu. Ya bahasa sepak bola lah ya. Betul. Jadi apa ya, masalah komunikasi sama sekali nggak pernah ada sih. Oke, clear. Terus kalau melihat perbedaan nih waktu kita ngomong timnas ya, perbedaan waktu pertama kali JJ bersama dengan Coach Shin, kan itu hancur banget tuh, jujur ya. Perbedaan apa? Timnas kita kan masih peringkatnya jauh banget. Terus mainnya juga passing aja masih belepotan lah ibaratnya kalau makan gitu kan. Nah, saat ini sudah bagus. Ketika Coach Shin terakhir, perbedaannya seperti apa yang dilihat dari JJ? Sebenarnya cuma beda dua. Dua? Ada dua.
Satu, usia, oke. sama mental. Usia, mental. Oh, jadi banyak pemain muda. Betul. Pertama pemain-pemain senior. Oke. Biasanya senior, karena itu juga kan kita nggak tahu pemain-pemain senior yang mana yang bagus. Yeah. Jadi di rekomendasi pertama kumpul TSC, kita lawan Persita Tangerang kalah 4-1, dan saya di situ kayak, wah ini timnas Indonesia bisa nggak ya maksudnya naik FIFA ranking malah turun kayaknya, nanti kita dihujat lagi kan maksudnya. Saya takut, tapi coachnya lihat ini ada potensi tapi harus diubah generasinya. Dan akhirnya dia melakukan potong satu generasi ya. Betul. Jadi pemain-pemain senior mungkin waktu itu mereka anggap ini zona nyamannya mereka dan zona aman. Maksudnya mereka pasti dipilih gitu loh. Karena ya kita udah di sini udah senior dan udah ya pasti dianggap jago. Tapi coachnya nggak melihat itu jagonya, tapi melihat mentalnya sebenarnya. Jadi lebih penting mental yang kuat daripada skill yang bagus. Jadi waktu itu pas banget kan, memang TSTU 19 duluan kan kita pertama. Jadi di situ ambil aja pemain-pemain yang muda. Sama juga waktu itu persiapan SEA Games setelah tahun depannya itu. Dan di situ melihat banyak pemain-pemain yang lebih baik mentalnya, udah akhirnya dipilih. Itu yang menjadi satu lebih baik daripada pemain-pemain mentalnya kurang bagus tapi nggak jadi satu. Setuju. Jadi terjadi bagus ya. Betul. Nah, waktu terakhir ada pesan apa dari Coach Shin? Saya waktu itu lihat ada ke Coach Nova ya. Katanya dia bilang, Coach Shin bilang ke Coach Nova titip pemain lokal ya. Nah, apakah ada pesan lain terakhir? Pesan lain? Pesan lain kepada? Nova Haryanto waktu itu. Pada Coach Nova. Kan kalau Coach Shin ini selalu ngomong sih kalau masalah ini. Maksudnya Coach Shin kan suatu hari pasti akan meninggalkan Indonesia gitu. Tapi kan Coach Nova kan ya tetap bakalan di Indonesia terus. Jadi harus jaga hubungan baik sama orang-orang di sini juga, di PSSI maupun ya di luar gitu. Jadi waktu itu Coach Nova juga memang kan sangat sayang, sangat dekat sama kita. Apapun taktik selalu didiskusikan bareng bersama gitu kan. Tapi ya, Coach juga pengen jaga Coach Nova, makanya kayak nggak pernah dipanggil lagi buat ketemu juga di luar dan lain-lain. Jadi Coach Nova pun mengerti itu, dan Coach Nova ya sekarang kayaknya udah bagus ya, maksudnya di U17 ya. Ya sekarang semoga nanti masuk Piala Dunia ya. Juara di Piala Dunia bagus lah. Pas. Kedepannya rencana kamu apa? Setelah tidak lagi bersama dengan Coach Shin, setelah jadi YouTuber, mungkin persiapan menikah atau mencari jodoh, atau akan stay di Indonesia? Uang dulu, mencari uang dulu ya, mungkin karir dulu, coba dibuat yang bagus, habis itu baru. Kenapa nggak nyari orang Korea, kan cantik-cantik? Kenapa orang Indonesia? Hatinya kan nggak cantik mungkin. Nggak juga, bercanda. Saya tuh ya memang ya bohong ya kalau kita nggak lihat penampilan luar. Pasti lihat. Pasti dong. Tapi mungkin hati lebih penting, hati. Jadi lebih pengen punya pasangan orang Indonesia. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Boleh juga orang Korea, orang Indonesia, orang mana pun nggak masalah saya. Yang penting cocok aja sama saya. Artis yang paling suka sama sih? Tipe cewek. Artis apa nih? Artis Indonesia? Indonesia dong. Siapa yang JJ suka? Artis model-model kayak siapa? Tapi kalau artis Indonesia kayaknya siapa? Sebut aja nggak apa-apa. Enggak. Malu. Enggak, kalau artis Indonesia jarang lihat mungkin ini ya. Tapi saya lihat mungkin ada banyak influencer yang saya influencer siapa? Enggak, banyak. Siapa tahu setelah nonton ini dia langsung mau. Kayaknya lanjut. Oke. J, pesan kamu untuk fans Indonesia apa, J? Saya selalu orangnya move on ya, selalu melihat ke depan. Sekarang pelatih udah ganti juga. JJ kan juga jadi pengamat sepak bola nih sekarang nih, punya YouTube kan. Nah, pesan untuk fans Indonesia untuk timnas apa? Asal jangan hujat aja sih. Sebenarnya banyak yang ngasal hujat. Enggak. Ya, banyak yang ngasal hujat. Ya oke, maksudnya kritik itu memang apa ya, bebannya pemain, bebannya pelatih ya, termasuk PSSI juga pastinya ya. Tapi mungkin dari pihak fans harus mendukung timnas Indonesia apa ya, dalam suka dan duka ya. Betul. Mau menang mau kalah tetap harus dukung. Mau nggak mau kan, maksudnya timnas Indonesia adalah timnas Indonesia, miliknya warga negara Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau harus dukung, dan
harus kasih penuh gitu dukungannya gitu. Itu doang sebenarnya. Tapi kadang ada yang nggak suka ini, ada yang nggak suka ini. Ya mau ganti pelatih pun sebenarnya sama maksudnya. Mau nggak mau kan? Saya juga sekarang situasinya mau nggak mau. Ya, saya juga mau lanjut terus kemarin, tapi kan nggak bisa kan. Bukan pilihan saya juga, bukan nasib saya juga mungkin di situ. Dan sekarang berubah jadi YouTuber dan sekalian saya juga masih bisa membicarakan timnas Indonesia itu sangat sebuah berkat buat saya juga sebenarnya. Kalau misalnya saya nggak pernah di timnas Indonesia tapi saya membahas timnas Indonesia kan ya sebenarnya nggak ada yang nonton juga mungkin gitu. Kan ini berkat saya juga dan mungkin fans juga sama. Mau ganti pelatih mau nggak ganti pelatih mungkin harus memberikan dukungan penuh gitu ke timnas Indonesia. Ini suka nggak suka mau nggak mau nggak sadar jadi selebritis loh, terkenal. Gara-gara menjadi interpreternya Sinteyong, Sinteyong jadi terkenal, kamu juga terkenal. Betul itu. Berkanya PSSI, Coach Shin dan lain-lain. Ini semua karena fans juga, fans. Jadi lebih enak di Indonesia ya? Saya memang dari dulu. Sebelum timnas Indonesia pun saya memang lebih suka. Lebih suka. Sini. Kalau nggak ngapain saya di sini terus gitu. Saya habis wamil langsung pindah ke sini lagi. Kamu wamil? Iya wamil. Woi, wamil wajib ya? Namanya wajib militer kan? Oh ya wajib. Kalau gitu militer dong, bukan wajib. Enggak. Namanya wajib. Iya wajib ya. Pertanyaan salah nih. Terus kalau terakhir nih, yakin nggak Indonesia lolos ke Piala Dunia seperti mimpi Sinteyong dan juga seluruh masyarakat Indonesia? Mau yakin. Sebenarnya. Memang pelatih baru Patrick memang nggak banyak waktu gitu. Ini kan memang salah satu resiko juga sebenarnya. Ya tapi ya sudah diambil resiko ini, mau nggak mau harus jalanin dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau lihat pertandingan kemarin kan memang kalau saya rasa lumayan banyak kekurangan gitu menurut saya. Tetapi kan masih ada waktu September ya nanti ya. Nah, ini Oktober. Enggak, kan ada FIFA Match Day. FIFA Match Day September. Nah, karena uji coba ini jadinya punya waktu sekarang. Dan di situ nggak boleh incer hasil sih sebenarnya. Menurut saya. Maksudnya walaupun kalah 3-0, 4-0 jangan lihat itunya, tapi lihat organisasinya, lihat progresnya. Harusnya itu sih. Jadi fans Indonesia juga harus mengerti maksudnya walaupun kalah di pertandingan Lebanon ya. Lebanon lawan Kuwait ya. Lebanon lawan Kuwait. Nah, walaupun kalah pun nggak boleh hujat. Karena itu progres. Nanti lihat aja maksudnya Oktober baru kita lihat itu. Oke, one last question. Ole Romeni. Kalau ada Ole Romeni di zaman Sinteyong, menurut JJ seperti apa? Nomor 9, striker. Mungkin jadi lebih bagus karena ada opsi baru. Tapi kalau saya lebih suka ini Joey Pelopesi. Oh ya pembeda ya sekarang. Iya. Oke. Nomor 6 ya. Baik tapi bukan tipenya Coach Shin, tapi bisa diubah jadi lebih baik kayaknya. Oh ya? Iya, dia punya skill bagus kalau saya lihat sih. Dulu Ivar ya di posisi itu ya. Dulu Ivar. Mungkin bisa juga Ivar sama Joey Pelopesi, bisa juga Tom Hae. Makanya lebih banyak opsi maksudnya. Buat Coach Shin kayaknya kalau misalnya ada Joey Pelopesi sama Ole. Guys, cerita di balik layar yang mungkin banyak yang nggak tahu, tapi ini terjadi dan orangnya narasumbernya valid, yaitu JJ yang tentu selalu ada dengan Coach Shin. Jadi kita tentunya harus terima kasih ya Pak Coach Shin. Apapun yang terjadi sepak bola kita ada nama Sinteyong dalam rentang waktu hampir 5 tahun membangun sepak bola kita. J, makasih sudah datang J. Terima kasih. Sebelumnya saya akan ada 5 pertanyaan cepat yang harus dijawab dengan jujur. Siap. Ya, oke. Juara AFF atau lolos Piala Dunia? Lolos Piala Dunia dong. Oke. Rizky Ridho atau Marcelino? Rizky Ridho. Karena apa? Karena jelas. Rizky Ridho atau Marcelino? Oke. Novarianto, Yo Jae-hoon. Aduh. Novarianto. Oke. Japchae, mie goreng. Mie goreng. Coach Shin, Pak Erick Thohir. Kan bareng sama Coach Shin. Jawab. Oke. Lanjut ya. Sukses terus ya. Terima kasih.